Mewujud nyatakan Tridharma Perguruan Tinggi selaras dengan komitmen visi misi kami dari sekolah tinggi menjadi Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Dengan dimulainya kepemimpinan seorang ketua, hingga kini segenap sivitas akademika menyambut kehadiran Rektor Instiki, Idewo Made Krisnamuku. Mengenal lebih dekat Rektor Instiki, memaknai perjalanan kehidupan dari hati. Kalau bicara tentang masa lalu ya boleh dibilang saya tergolong termasuk dari segi ekonomi termasuk di bawah lah. Kedua orang tua saya itu petani, ya. Tidak hanya itu, SMP bapak saya meninggal, SMA ibu saya yang meninggal gitu. Tetapi saya itu punya sesuatu yang saya rasa ini mengantarkan saya, ya bisalah untuk lebih gampang untuk bersyukur. Ya. Saya punya prinsip bahwa pendidikan akan merubah hidup kita. Sehingga dari SD itu saya mengikuti pokoknya. Teman harus juara 1, saya juga harus bisa juara 1. Dan itu syukurnya. Ya. Waktu SD anggap menuju SMP itu seperti ada pecutan dari saudara kakak gitu. Ya kalau di kampung ya bisa kamu juara 1. Coba di Gianyar. Ternyata bisa juga gitu ya. Ya walaupun tidak 1, 2, 3 selalu di 3 besar. Begitu SMA banyak sekali ya anggaplah anak orang-orang berada. Kalau SMA Negeri 1 Gianyar kan sudah dari berbagai kecamatan. Memang kurang pede gitu. Tetapi ya sudah, pokoknya saya belajar, tidak mau kalah. Ternyata bisa juga dalam rangkaian di 3 besar gitu misalnya. Nah, jadi sederhananya saya tidak peduli saya itu keluarga miskin atau gimana, tetapi saya punya prinsip pendidikan yang sebetulnya bisa merubah hidup kita. Nah, sekarang yang menarik kuliah. Saat semua teman-teman SMA, saya waktu itu A1, hampir rata-rata lah, bilang akan kuliah di mana gitu ya. Saya sebetulnya tidak terpikir akan bisa kuliah. Ya, tidak terpikir akan bisa kuliah. Karena ya udah tidak ada orang tua, kuliah dia perlu biaya. Tetapi yang menarik adalah saya nekat. Saya tidak peduli apakah saya nanti bisa kuliah atau tidak. Ya. Saya tetap ikut tes maunya. Itu, tetap mau tes. Saya pilih teknik industri. ITS. Itu saingannya cukup tinggi itu tahun 90. Padahal ya tidak terpikir bisa kuliah, tapi ikut tes. Nah, ini menarik. Jadi saya merasa ya sudah nyoba gitu. Nah, ternyata lulus. Saya diterima di teknik industri ITS. Mulai bingung, kakak-kakak bingung ya. Gimana caranya? Nah, baru keluar ide. Jadi kakak-kakak saya itu rela memberikan uang sedikit-sedikit lah. Ya. Kalau dihitung jumlah uang yang terkumpul dibanding dengan bisa kuliah atau tidak, biaya di sana jauh lebih sedikit. Tapi ya sudah nekat. Saya punya prinsip kalau orang yang dikirimi uang cukup, dia akan makan nasi, lauk pauk lengkap sama minum gitu ya. Sudahlah, saya kalau makan nasi sama sayur aja kan tidak ada yang larang. Boleh aja gitu. Ya, itu nekatnya. Dan akhirnya bisa menyelesaikan kuliah di ITS. Dan sehingga dari sini apa yang bisa kita pelajari ya, bahwa apa yang bisa kita petik hikmahnya. Jangan takut pada bayangan kesulitan di masa depan. Ya, melangkah saja. Karena pada saat Anda melangkah, jalan keluar itu selalu ada. Itu kuncinya. Bisa dilihat kalau saya dulu, aduh saya tidak akan bisa kuliah, saya tidak ikut les, ya, saya tidak kuliah saja. Karena tidak ada biaya untuk kuliah. Saya yakin saya tidak seperti ini sekarang. Sekali lagi, jangan takut pada bayangan kesulitan di masa depan. Melangkah saja. Karena setiap langkah
selalu akan menemukan jalan untuk solusinya.